Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yang hari ini siapa yang tampil ini, Ki? Pak Rizky. Aang kayaknya Pak ya kemarin. Oke. Aang apa Wendy ya, lupa aku Pak. Aku dulu nggak apa-apa kalau misalnya nih Pak. Siap. Ya. Aku sudah Pak yang kedua kemarin. Oh Pak. ya sudah kemarin ya. Oh ya yang berarti Aang lah, Aang. Minal aizin wal faizin Pak Sapar dan Pak Rizky. Ya sama-sama. Tedo kan lah masuk sekolahnya tuh dong. Masih halal bihalal baru dong. Mana Tedo? Pak Rizky kapan masuknya sekolahan? Tanggal 14 ya? Besok Pak dipercepat karena Percepat. habis ya untuk wali kelas 12 kan karena habis pengumuman Pak. Habis pengumuman enggak? Yang belajar memang kelas 11, kelas 10, kelas 11 lagi kan? Iya Pak, cuman kan ini takutnya banyak yang nak minta surat kelulusan itu Pak. Mau kuliah hari kan? Iya Pak. Kalau yang sudah sekolah yang sudah bisa belajar itu RPP yang sudah kita benari yang kemarin itu sudah boleh ditampilkan itu. Diajarkan ya kan? Kalau bisa direkam juga ngajarnya itu. Latihan merekam lah dulu kan. Nanti mana yang bagus baru kita kirim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen dan guru pendamping Pak Saparudin dan Pak Dr. Saparudin dan Bapak Rizky PDGR. Sebelumnya saya mohon izin mengucapkan minal aizin wal faizin. Harapannya masih di momentum Lebaran ya Pak ya. Jadi masih bisa mohon maaf Sama-sama. Ya. Mungkin ini langsung melanjutkan saja terkait RPP yang akan kami bawa pada saat PPL di sekolahan. Untuk saya kebetulan nanti di hari Kamis itu sudah mulai. Cuman untuk belajar atau tidaknya masih belum ada gambaran jelasnya. Karena memang sudah mulai ujian-ujian sekolah di PAT-nya, di ujian akhir semester seperti itu. Nah, di sini saya akan memaparkan RPP kebugaran jasmani. Ini ada sudah mungkin bisa dilihat. Ini satuan pendidikannya SMPIT Permata Bunda Alawiyah. Kemudian kelas 8 ya. Aktivitas pembelajaran kebugaran jasmani. Ini 2 kali pertemuan. 3 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya 40 menit. Nah, ini ada kompetensi inti dan KD-nya. KD-nya yang pertama 3.5 memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan, dan pengukuran hasilnya. Ini yang pertama mengidentifikasi berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani, menjelaskan cara melakukannya,
Kemudian yang 4.5 mempraktekkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani, di mana yang menjadi indikator melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani, ya. Kemudian ini menggunakan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai bentuk latihan. Nah, nanti ini bisa melalui teori terlebih dahulu, bentuk-bentuk latihan, kemudian mereka mengidentifikasi secara kognitif saja atau secara teori, kemudian mereka menjelaskan bentuk latihan tersebut, kemudian juga menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk latihan yang sudah dipelajari, baru nanti di pertemuan yang kedua melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang sudah dipelajari teorinya, kemudian menggunakan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan, dan nanti ada tes-tes pengukurannya, bagaimana mengukur tingkat daya tahan seseorang itu baik atau tidak dengan denyut nadi atau yang lainnya seperti itu. Kemudian ini materi pembelajarannya, pengertian kebugaran jasmani, kemudian manfaatnya, kemudian bentuk-bentuk latihan. Nah, ini bentuk-bentuk latihannya lumayan banyak, nanti mungkin harapannya bisa dievaluasi. Yang pertama ada aktivitas kekuatan. Yang pertama adalah melatih kekuatan otot perut, kemudian otot kedua lengan, otot punggung, kemudian ini otot lengan persatu, kemudian otot tungkai, seperti itu. Kemudian ini daya tahan otot, ini sama, ada lengan dan bahu, otot tungkai, otot lengan berpasangan, kemudian otot lengan naik palang tunggal, ya. Kemudian ini aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru, yang C-nya. Kemudian yang D, latihan kelenturan. Ini ada latihan kelenturan seperti kayang, kemudian split lah bahasanya, kemudian latihan kebugaran stretching sifatnya seperti itu, dan aktivitas tes kebugaran jasmani. Kemudian metodenya, ini metode digunakan dalam pembelajaran aktivitas tersebut, antara lain adalah cakupan inklusif, demonstrasi, bagian dan keseluruhan part and wall, timbal balik, kemudian pendekatan pembelajaran kontekstual dan saintifik. Kemudian media pembelajaran, yang pertama media gambar bentuk latihan kebugaran jasmani, kemudian video pembelajaran, kemudian model bisa dari guru atau siswa, seperti itu. Kemudian alat dan bahan, karena memang tempat kami sudah rata-rata sudah luring, ya. Ini menggunakan lapangan, kemudian palang tunggal, matras, kemudian fluid, stopwatch, kemudian panduan pembelajaran siswa. Kemudian ini sumber belajar, ini buku kesehatan atau Penjaskes kelas 8. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah orientasi siswa terkait ada sikap kognitif, kemudian disiplin, kemudian menjadi pribadi-pribadi yang baik, kemudian apersepsi, mengaitkan materi tema kegiatan yang sudah dilakukan kemarin dan yang akan dilakukan saat ini, motivasi dan pemberian acuan. Kemudian kegiatan inti ini dilakukan 90 menit, ya. Ini ada kegiatan literasi seperti siswa tadi mengamati gambar, video, atau guru ketika melakukan aktivitas materi kebugaran jasmani. Kemudian menulis, ya, ini bisa menulis resume dari sesuatu yang mereka dengar atau apa yang mereka ketahui tentang kebugaran jasmani secara awal atau pretestnya. Kalau ada yang mereka siswa memang tidak ada yang tahu, mungkin hanya sekedar olahraga senam, olahraga lari, atau yang lainnya. Mungkin ada yang seperti itu dari jawaban siswa. Kemudian critical thinking, berpikir kritis. Jadi nanti kita memberikan pertanyaan kepada siswa, kemudian setelah itu kegiatan literasi, ya, mengamati objek, kemudian membaca sumber, aktivitas, kemudian wawancara tanya jawab dengan narasumber. Nanti ini mungkin di pengaplikasian juga
terlalu kurang paham juga saya untuk ini, nanti mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan pencerahan. Kemudian kolaborasi atau kerjasama. Ini ada mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, saling tukar informasi tentang materi. Kemudian ini data processing, pengolahan data, jadi kolaborasi kerjasama dan berpikir kritis, seperti itu. Kemudian critical thinking, berpikir kritik, lalu communication, berkomunikasi. Kemudian baru kreativitas, siswa bisa menciptakan gerakan-gerakan dari kebugaran jasmani tersebut di luar dari materi. Ini kegiatan penutup biasa, nanti membuat resume kreativitas, kemudian mengadakan pekerjaan rumah ya untuk materi pembelajaran pengertian kebugaran jasmani dan manfaatnya, kemudian mengagendakan materi atau tugas proyek atau portofolio untuk kerja yang harus dipelajari siswa untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian ini memeriksa pekerjaan yang selesai langsung diperiksa, kemudian peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek atau yang lainnya unjuk kerja dengan diberi paraf serta diberi nomor. Jadi langsung diberikan penilaian dari setiap siswa, kemudian memberikan penghargaan untuk materi pembelajaran pengertian kebugaran jasmani pada hari itu. Kemudian ini penilaian hasil pembelajaran. Mungkin kalau untuk penilaian saya sama dengan RPP yang lain, hanya mengganti-ganti saja. Dan ini ada nilai-nilai terkait penilaian sikap, yaitu bekerja sama, jujur, tanggung jawab, disiplin. Kemudian ini ada penilaian diri di pertanyaan terkait diskusi yang dilakukan, apakah siswa itu aktif atau tidak. Kemudian juga ada penilaian teman sebaya. Dan ini dari penilaian teman sebaya ini ada bisa menerima pendapat orang lain, kemudian memberikan solusi atau tidak, kemudian memaksakan pendapat sendiri atau tidak, dan marah saat diberi kritik atau tidak, seperti itu. Lebih ke sikap sosial. Kemudian ini ada penilaian pengetahuan, ya, nanti siswa ini diberikan uji tulis, ya, di mana hal yang ditanyakan adalah salah satunya tuliskan macam-macam bentuk latihan untuk meningkatkan kelenturan. Nah, seperti itu. Nanti juga ada konsep, jelaskan macam-macam bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan. Jadi, siswa bisa berpikir kritis ya pada saat uji tulis. Kemudian di prosedur, siswa melakukan macam-macam latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Cara-caranya seperti apa? Langkah-langkahnya dari awal sampai akhir, misalkan kayak push up itu langkah awalnya seperti apa. Kemudian ini penilaian keterampilan yang dinilai, ini ada 3 aspek, yaitu sikap awal melakukan gerakan, sikap pelaksanaan melakukan gerakan, dan sikap akhir melakukan gerakan, seperti push up, seperti itu. Kemudian ini ada lembar pengamatan. Oh, ini salah nih, mohon maaf. Ini masih mohon maaf, ini belum saya hapus dulu. Maaf, ini ternyata masih ada pencet tegak gantung. Mungkin ini nanti mohon diberikan arahannya untuk latihan kebugaran jasmani, apakah seperti ini, lari, gantung angkat tubuh, baring duduk, loncat tegak, kemudian lari 120 meter, kemudian ada predikat nilai, klarifikasi nilai. Nah, ini juga nanti ada penilaian produk prestasi tes kebugaran jasmani siswa. Nanti apakah ini sesuai atau tidak, nanti mohon bimbingannya untuk guru dan dosen. Kemudian ada remedial,
ya dilakukan apabila siswa sudah memenuhi KKM. Jadi siswa melakukan ini remedial siswa yang tidak memenuhi tuntutan belajar minimal. Kemudian ini untuk pengayaan siswa yang sudah melaksanakan aktivitas bukan jasmani secara baik dan nanti akan diberikan agenda materi yang lainnya. Mungkin itu saja dari dosen penguji, guru pamong, dan sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ang. Kita langsung aja Pak Ang ya. Coba ke tujuan pembelajaran Pak Ang. Tuh. Tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini ada mengidentifikasi, menjelaskan, terus menjelaskan, melakukan berbagai bentuk latihan, menggunakan berbagai bentuk latihan. Nah, tadi di materi, nah coba dinaikkan Pak Ang di materi itu, materi pembelajaran, di materi bukan di materi pembelajaran turun lagi. Nah, itu kan banyak tuh materinya Pak Ang. Iya, Pak. Ada kan tadi saya lihat ada sirkuit training ya di materi itu. Mana tadi ya? Saya ada terbaca sirkuit training Di alat tesnya. Mana ya? Saya baca tadi. Itu di indikator. Dalam bentuk sirkuit training ya. Di situ tujuannya sudah pas. Mengidentifikasi, terus menjelaskan, terus yang kedua menjelaskan bentuk latihannya dengan itu kan ada dua, menjelaskan cara melakukan, terus menjelaskan berbagai bentuk. Jadi bentuknya dulu, baru cara melakukan. Terus yang keempat baru mempraktekkan, ya kan? Ya, Pak. Yang kelima menggunakan, berarti manfaatnya menggunakan berbagai bentuk latihan dalam bentuk sirkuit training. Nah, yang jadi ini saya adalah materi pembelajarannya. Itu apakah tidak terlalu banyak, Pak Ang? Iya, Pak. Karena kalau menurut saya memang kemarin kan untuk latihan kayak otot tangan ini langsung bisa diberikan 3 set gitu, Pak. Gitu sih. Ya, oke. Apa namanya? Kan 2 kali pertemuan ya? Iya, Pak. Nah, 2 kali pertemuan. Boleh nih Pak Ang, kita ambil 4 saja. Ya, misalnya untuk kekuatan otot lengan 1 kita ambil push up. Untuk kekuatan otot perut kita ambil sit up. Terus untuk kekuatan otot kaki boleh kita ambil squat. Ya. Ya. Terus untuk kekuatan apa lagi ya? Push up, sit up biasanya. Anak SMP ini kan? Iya, Pak. Ya. Kita ambil yang ini aja, jangan yang terlalu berat. Push up, sit up, squat. Biasanya kalau anak SMP ini boleh dengan apa ya namanya itu ya? Back up sudah perut. Sama aja sama sit up ya. Jadi kita ambil ya. Misalnya sebenarnya bagusnya sprint dulu nih. Jadi kita ambil misalnya dengan metode 4 unsur ya, atau 4 atau kotak lah, bentuk kotak. Jadi titik pertama sprint, terus titik kedua dia push up, titik ketiga dia sit up, titik keempat terakhir squat ya.
Nah, itu kan dapat semua kan, kecepatan dapat, kekuatan otot perut dapat, kekuatan otot lengan dapat, ya kan, kekuatan otot kakinya juga dapat. Nah, untuk daya tahan boleh digunakan misalnya tadi ada lari 1.200 ya, menggunakan bulk ya, kalau nggak salah tadi. Boleh. Atau misalnya gini Pak Ang. Pak Ang pertemuan pertama menggunakan sirkuit ya. Ikut training Pak, iya Pak. Ya, yang saya sebutkan tadi kan ada push up, sit up dan sebagainya. Pertemuan keduanya ambil kekuatan otot jantungnya saja. Entah pakai bip test atau bulk yang 1.200 tadi. Kalau blip test biasanya siswa nggak terlalu lama Pak. Cuma berapa kali putaran udah ini Pak. Saya kalau misalnya kita mau tes otot jantungnya maksud saya kan. Oh iya iya. Ya, boleh otot jantung dan paru-parunya pakai bip test atau bulk atau menggunakan apa namanya lari 12 menit. Boleh tuh pakai bulk. Jadi anak-anak dapat semua kan. Pertemuan pertama dapat tes kekuatan, kecepatan ya. Yang kedua dapat tes untuk otot jantung dan paru-parunya. Itu sih masukan dari saya ya. Jadi menurut saya tidak perlu semua dimasukkan Pak Aang. Ini kan Pak Aang masukkan semua nih aktivitas latihan kekuatan otot perut, otot lengan ya, punggung. Nah, itu. Jadi yang akan kita ajarkan saja. Nanti takutnya ditanyakan ini, apa namanya pembelajarannya kan cuman berapa 3 jam. Ini dilakukan semua nanti siswanya nggak sanggup dan sebagainya. Jadi cukup yang akan kita tapi itu terserah Pak Aang ya. Untuk sirkuit training itu kan banyak model latihannya kan. Iya Pak. Boleh maksud saya tuh terserah mana yang jangan, kalau SMP itu jangan terlalu berat lah. Iya Pak, benar Pak. Ya, jangan terlalu berat. Jadi mau push up, misalnya push up-nya 5 kali saja boleh. Seperti itu kan. Nanti sit up-nya 5 kali, di titik itu 5 kali, ini 5 kali. Jadi jangan terlalu berat juga untuk sirkuit training. Nah, di situ kan ada aktivitas kelentukan. Ya, yang D. Ya, yang D itu tidak apa-apa dimasukkan. Aktivitas kelentukan itu bisa kita masukkan kan di pemanasan. Manfaat kelentukan itu. Yang D itu, aktivitas kelentukannya bisa dimasukkan itu. Boleh itu dimasukkan. Di pemanasan kan kita pasti melakukan itu. Kemudian coba di kegiatan pembelajaran Pak Ang. Kegiatan pembelajaran, tuh. Ini pelan-pelan aja ya. Ya yang ini sudah, yang di inti aja, langsung di inti. Nah ini ya. Tadi menyimak, mendengar, iya sudah benar. Ke bawah lagi Pak Ang, tadi saya lihat apa ya tadi? Problem statement, pertanyaan identifikasi Pak. Nah ya apa tuh? Coba lihat nih. Nah tuh. Guru memberikan kesempatan pendidik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan ini. Nah, kalau Pak Ang tadi memberikan yang apa namanya tuh, yang tadi, yang di awal yang tujuan pembelajaran yang banyak tadi, untuk pengetahuan boleh Pak Ang. Tapi pada saat kita mengajar kita tekankan, yang akan kita pelajari adalah misalnya cuman push up, sit up, dan squat dan sprint. Nah ini adalah salah satu bentuknya. Nah kan di sini nanti dijelaskan penekanan apa? Pembatasan materi berarti Pak ya? Nah ya pembatasan materinya ditekankan saja nanti di sini boleh dimasukkan.
materi yang diajarkan pada saat pembelajaran di lapangan hanya sit up, push up ini. Kan nanti tujuan pembelajarannya kan dapat di situ. Kemudian apalagi di bawahnya lagi tadi ada narasumber ya. Tadi kalau nggak salah Pak Ang tadi nyebut wawancara tanya jawab dengan narasumber ya. Nah, maksud di sini narasumber yang di sini yang dimaksud itu pertanyaan kepada guru itu termasuk narasumber atau siswa? Siswa yang diberikan tugas untuk menjelaskan sesuatu yang kita berikan tugas, misalnya sit up, itu boleh ditanyakan itu termasuk narasumber. Ya. Iya, siap Pak. Iya. Karena pikir saya tadi ini juga karena RPP belum sepenuhnya jadi masih dimasukkan semua gitu Pak. Ya, nggak apa-apa. Tadi satu lagi tadi Pak Ang apa? Yang itu tadi yang di bawah penilaian Pak Ang. Norma TKJI yang Pak Ang lampirkan tadi. Ada norma TKJI tadi. Di penilaian. Mana tadi? Nah ya ini nanti dulu yang ini, yang di itu dulu. Tadi saya lupa. Kelewat Bang. Kelewat satu lagi. Nah itu op. Penilaian naik lagi. Turun Pak. Turun. Nah ini. Nggak di situ. Ini yang sering kesalahan penulisan Pak Ang. Nomor 2, nomor 3. Jelaskan macam-macam bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan. Nah, ini apakah tertulis atau lisan? Pak Ang, saya tanya dulu. Tertulis, Pak. Nah, kalau tertulis, disamakan Pak Ang. Jadi, tuliskan dan jelaskan. Nah, itu bahasanya. Nanti semuanya ya. Kalau lisan boleh jelaskan macam-macam bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan. Jadi nanti ini banyak diplesetkan ini. Siap, Pak. Iya, yang 3 juga Pak. Kalau itu tertulis ya ditambah tuliskan dan jelaskan. Dulu pernah ada di sekolah saya itu ditegur sama pengawas. Hanya gara-gara tidak ada tuliskan. Nanti kata pengawasnya siswanya tidak akan diisinya. Kenapa? Karena dijelaskan. Nanti pada saat itu ya benar juga sih sebenarnya ada tata cara penulisan yang kemarin ya. Nah, oke, yang terakhir yang tadi Pak, norma TKJI. Nah ini nggak apa-apa dilampirkan sebagai patokan kita untuk menilai. Nah, itu kan ada lari 60, gantung angkat tubuh itu pull up kan. Iya. Kalau ada ringnya boleh itu pull up. Anak SMP. Gawang Pak, gawang futsal Pak. Boleh ya. Baring duduk itu kan sit up. Loncat tegak itu squat. Nah, itu ada lari 1.200. Kalau anak SMP itu lebih enak. Iya ya. Kalau ada normanya yang lain tidak apa-apa ini, Pak. Boleh diganti juga sih. Blip test bisa Pak ya? Lari Bisa. 1.200. Bisa diganti untuk lari 1.200 itu. Atau pakai yang 12 menit boleh itu. Diganti. Asalkan ada normanya Pak Ang ya. Yang di bawahnya itu. Yang misalnya predikat baik. Itunya baik, cukup, kurang, sangat baik. Nah, itu ada boleh dipakai. Nah, itu malahan sudah ada kan, ini kan dalam bentuk TKJI yang lama nih. Ada putra, ada Pak. Putri. Iya. Terus itunya boleh diganti tuh Pak Ang.
Yang gantung boleh diganti pull up, tulisannya baring duduk, boleh diganti dengan sit up. Terus loncat tegak squat ya. Ini masih pakai yang lama. Iya, Pak. Karena kita Indonesia pasti pakai ini nih. Tes kebugaran jasmani ya. Indonesia. Iya, Pak. Iya pasti pakai, dimanapun pasti pakai kita ini untuk tes dan pengukuran. Biasa ini lebih ke yang mau ujian praktek. Iya Luas sih, Pak. benar, ujian akhir biasanya kita pakai ini. Ya, untuk kalau saya sudah menggunakan bib test, saya sudah jarang lari 12, lari 1.200. Saya sudah menggunakan bib test. Bib test kan ada yang baru tuh sekarang. Ada yang tidak menggunakan balikan cara ngitungnya. Itu lebih enak ngitungnya Pak Aang. Oh, ada yang baru, Pak. Masih kurang tahu kalau ada yang baru. Pikir saya yang lama yang Jadi ya ada balikan kan, balikan 1 level sekian, balikan 2 level sekian, itu kan yang lama. Nah kalau yang baru tuh enggak, kita hitung aja 1 sampai berapa kali. 1 sampai berapa ya itu kalau nggak salah 1 sampai 120 balikan. ya, stepnya itu, Pak ya. Ininya ya, repetisinya ya. Iya, jadi enak ngitungnya. Oke, dari saya cuman itu Pak Ang masukannya. Mungkin nih dari teman-teman nih. Silakan teman-teman berkomentar untuk RPP-nya Pak Ang. Silakan. Ingin berkomentar. Silakan, ada Tedo, ada Wendy, ada Willy nih, silakan berkomentar dulu nih. Berikan masukan buat Aang nih. Pak Aang. Baik, izin Pak. Ya, silakan Tedo. Ya, mungkin terima kasih Pak Rizky sebelumnya, minal izin Pak izin, mohon maaf lahir batin Pak Guru, Pak Rizky sama Pak dosen Pak Safar. Ini mungkin udah banyak masukan juga dari Pak Rizky ya Pak. Mungkin tadi sudah diberikan tanggapan-tanggapan juga untuk memperbaiki RPP-nya menjadi lebih baik dalam pengajaran nanti. Mungkin di sini saya sedikit aja Pak, mungkin bisa dilihat dari apanya Pak, dari penutupnya tadi Pak, kegiatan penutup Pak. Penutup di atas Pak, pas ini Pak, mana ya? Nah sini Pak. Mungkin sedikit tambahan saya Pak, mungkin di atas kali mungkin sebelum membuat resume atau memberikan apa Pak, dibuat polling down dulu Pak atau pendinginan Pak, agar kegiatan yang intinya tadi bisa mengembalikan bentuk atau struktur otot-otot yang tergerak secara maksimal tadi Pak. Mungkin bisa diberikan polling down dulu Pak. Mungkin sedikit itu tambahan dari saya. Mana ya di atas Pak, di kegiatan penutup itu awalnya itu polling down kalau dari teman saya Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih, kita kembalikan kepada Pak Rizky. Oke, terima kasih Pak Tedo. Yang lain silakan. Siapa lagi? Mungkin saya Pak. Oke, Wendy silakan. Oke, terima kasih Pak Rizky dan Pak Safar. Nah, ini mungkin untuk perbaikan yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Rizky dan Pak Tedo sudah sedikit detail disampaikan oleh Pak Rizky tadi. Dan ini ada penambahan juga oleh Pak Tedo itu mengenai cooling down sudah benar. Nah, untuk urutannya sudah bagus, ini yang punya Pak Aang, mungkin ada sedikit tambahan saja. Itu agak dirapikan untuk penulisannya RPP-nya aja Pak, biar tidak terkacak-kacak gitu kan Pak. Mungkin karena baru jadi juga ya Pak Aang ya. Jadi mungkin dirapikan aja sedikit biar terkesan itu rapi buat RPP-nya gitu. Nah, sama yang terakhir tadi Pak, untuk di penilaian coba Pak yang ada TKJI tadi yang dibahas sama Pak Rizky. Jadi kan udah Bapak rubah tuh. Nah, sini.
Nah, ini kan tadi sudah Bapak rubah untuk lari 12 menit, di bawahnya tulis blip test. Nah, itu kan berbeda, Pak. Untuk lari 12 menit itu berbeda dengan lari blip test, gitu, Pak. Jadi jangan disatuin gitu. Jadi bingung nanti anaknya. Ini kita mau lari 12 menit atau blip test sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kalau blip test aja. Kalau dari 12 menit aja gitu, Pak. Mungkin itu saja sih yang saya sampaikan gitu. Pak, terima kasih, Pak. Oke. Siapa nih? Willy. Will. Boleh komentar, Pak Willy? Pak Willy? Oke. Oke, Pak Ang. Mungkin mau komentari dulu, Pak Ang, silakan. Siap, Pak. Cukup. Oke, mungkin saya ini Pak ucapan terima kasih. Mungkin ini masih banyak kekurangan terkait yang saya paparkan karena memang ini juga acuan dari RPP sebelumnya yang memang biasa dipakai gitu. Jadi ini baru tahu banyak yang salah, hal-hal yang harus diperbaiki dan banyak model TKJI atau sirkuit training mungkin yang baru-baru, tetapi saya belum tahu seperti itu. Jadi ini jadi salah satu acuan untuk kita belajar lagi gitu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak Ang, jangan pernah merasa RPP itu salah, Pak Ang. Ya, RPP itu kita yang buat. Jadi tidak pernah ada kata salah kalau buat RPP. Karena kalau misalnya ada orang yang menyalahkan kita membuat RPP itu, ya kalau menurut saya pribadi, mereka yang nggak paham karena RPP itu kan kita yang buat, kita yang mau mengajarkan ke siswa, ya Pak Ang ya. Siap. Ya, jadi kalau memperbaiki, bahasanya memperbaiki aja lah, jangan salah. Siap. Ya, iya. Oke Pak Willy, silakan mau berkomentar. Nih Pak Willy sudah di kantor nih kayaknya. Siap Pak, cukup Pak. Cukup ya. Izin, Oke, Pak. kalau ya silakan. Ini mungkin pribadi sama rekan-rekan juga, Pak. Ini Pak Ang sama Pak Wendy saya lihat ini udah libur atau masih libur, Pak? Soalnya saya masih ngajar, Pak. Saya ini belum masuk, Pak. Provinsi kan, jadi masuknya sama kayak Pak Rizky. Oh, belum masuk. Jadi tanggal 13 maksudnya, Pak? 15. Oh, 15 enak ya. Saya udah masuk kemarin, Pak. Pak. Ini beda-beda provinsinya ini kayaknya Pak Tedo. Iya, Pak. Iya tuh. Enggak juga, Pak. Banyak di sini satu provinsi tapi beda-beda, Pak. Ada yang tanggal 13. Oh, gitu ya. aja. Tergantung dinas pendidikannya, Pak. Iya. Ya, saya lihat tadi ini rekan-rekan saya kok udah pakai baju bebas, apa udah libur, apa masih libur. Oke, cukup ya. Kalau cukup kita kembalikan ke Pak Sabar. Silakan Pak Sabar. Oke. Tadi punya si Aang ya. Ya, kalau terlalu banyak penting juga untuk ngajarin nantiin. Tadi sudah dibahas oleh Pak Rizky. Itu dibenari, ditambah, dikurangkan ya kan, supaya enak, lancar. Jadi kalau dilihat nanti untuk prakteknya sudah mulai mengancar-ancar itu, saya hari itu, saya hari ini. Nggak usah serentak hari ini juga nggak apa-apa. Jadi sudah dilihat untuk tampilan pertama saya hari ini, tampilan kedua hari ini. Tampilan ketiga hari ini, tampilan keempat hari ini, ya kan? Jadi belilah tiang apa namanya itu, tiang standar AP itu juga boleh dulu kan? Standar AP itu untuk merekam cara mengajar. Jadi rekaman boleh juga. Kalau anak SMK itu bisa juga minta bantu sama muridnya ya kan, untuk mengambil, atau gurunya yang lain. Kalau anak SD ya kita minta bantuan sama teman sejawat di sana. Ya ada juga anak SD ini lebih pintar daripada gurunya ya kan, memainkan AP. Kita saja kalah sama anak SD itu mencari
permainan game itu dia lebih pintar. Kita tidak tahu tempatnya. Nggak ada HP Pak di SD, nggak boleh pegang HP. Mana pegang HP ya. Itu kalau di SD, kota beda mungkin boleh kan untuk Iya, Pak. nelpon orang tuanya untuk jemput. Ya, Android nggak boleh Pak dipegang Pak di Kota Nggak Preman. boleh ya, betul itu. Tapi dia pintar itu, merekam itu pintar dia. Bisa minta tolong ya kan. Sudah mulai bisa merancang. Wendy hari apa kan? Willy hari apa? Tendo hari apa dia? Serentak juga tidak apa-apa. Tapi kalau tidak serentak juga tidak apa-apa. Ditampilkan apa yang sudah kita koreksi dan kita bahas untuk pengajaran ini. Oke. Ada pertanyaan mengenai kemarin ada dari mana itu? Dari Bengkulu. Bengkulu minta pamong lapangan minta dari Bengkulu. Tapi udah dijawab oleh Bu Artati sama Bu Magda. Yang boleh mendampingi itu orang yang sudah punya sertifikat pamong, sertifikat PPG itu. Sudah ditanya lagi oleh Bu Artati kepada siapa kemarin itu. Dia sudah lulus PPG, dijawabnya belum. Masa orang belum lulus PPG bisa mempamongi kan tidak boleh kan? Gitu. Jadi Tedo jangan minta pula nanti, atau Wendy minta pula di Lahat sebagai pamong pendamping di sana. Tidak diterima oleh Bu Magda itu kan. Sebab kami sudah dipercayakan oleh Unsri. Jadi kepada kami itu tempat bertanya, boleh juga kepada dosen-dosen yang lain boleh bertanya. Jadi sudah ditunjuk. Jadi jangan ngusul lagi, pasti tidak dibolehkan oleh Bu Magda ya. Juga Ibu Artati. Sebab sudah ditunjuk. Mungkin Bapak punya keyakinan juga itu. Yang penting SK-nya untuk naik pangkat mungkin kan. Kalau sebagai pembimbing ini kan nilainya agak tinggi juga ini. Ya, pembimbing. Berapa nilai Pak Rizky? Pembimbing 1 apa 2? Sebenarnya 1 Pak, cuman dari Unsri itu tidak dibuat jam Pak, jadi cuma 0,25 kalau nggak salah Pak. Kalau PPL ini kan kalau kita hitung jamnya lebih tuh 109 hari ya. Iya Pak, cuman dari Unsri itu tidak dibuat Pak jamnya, misalnya guru pamong nih pengennya dibuat misalnya kita kan berapa ini 109. Nah Pak, 109 hari itu dibuat jam gitu Pak, jangan dibuat hari. Iya Pak, Kalau dibuat jam banyak itu Pak Rizky, kalau kita lihat itu misalnya berapa ratus jam gitu Pak, enak dibuat kayak gitu karena di aturan untuk pangkat itu tidak ada hari Pak. Iya. Adanya jam, iya. Nah, nanti kita usulkanlah sama Bu Magda kan. Iya Pak. Kita lihat PPG itu kalau nggak salah kali 5.000 jam itu. Iya Pak, bisa sampai 5.000 jam. 5.000 jam. Bisa 5 poinnya Pak. 5 poinnya kan? Iya Pak. Tuh, nanti kita usulkan sama Bu Magda kan. Kita tulis jamnya. Iya Jangan Pak. hari. Jangan hari. Iya. Kita tulis jamnya. Harinya kita tulis juga di belakangnya jamnya sekian kan? Ya Pak, seharusnya kayak gitu. Yang di depan misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian kan Pak. Di belakangnya baru ditulis jam gitu. Ditulis ya kan. Bisa itu. Kalau nggak salah bisa, harinya sudah kita tulis. Nah, di belakangnya dalam kurung jamnya sekian. Iya Pak. Nah, ditandatangani oleh Pak Dekan ya kan. Sahlah itu. Ya, kalau nggak ada lagi besok siapa Pak Rizky? Willy kalau nggak salah ya Pak. Will. Jadi besok ini sudah berangkat yang kedua baru nih kan? Iya Pak, baru yang kedua ini Pak. Yang kedua. Will besok tampil ya Will. Willy. Will.
Lagi di mana dia? Di WC. Udah tuh ada. Willy besok bisa tampil? Jaringan masih Pak unmute Willy. dia. Pak Willy. Masih unmute. Iya, Pak. Ah. Halo, Besok bisa tampil? Besok tuh RPP-nya? berbentur sama ngajar sedikit, Pak. Mungkin Kamis kosong, Pak. Oke. Nggak apa-apa, tampilkan ini, nanti ngajarnya juga dimolorkan dikit, nggak apa-apa, Willy. Apa? Nggak apa-apa, dimolorkan dikit ngajarnya. Wah, Siap, ngajar jam 8 sampai jam berapa? Ngajarnya pagi itu, Pak. Karena Pagi. pagi sampai jam 8.40 terus nyambung lagi itu, Pak. Yang nyambungnya pindahkan ke jam berikutnya. Ya? Iya, Pak. Bisa. Nggak. Besok tuh ngajar apa itu? Bola voli, bola kaki atau bola apa? Apa? Ngajar materinya apa? Besok itu materi ini kebugaran jasmani, Pak. Kebugaran jasmani ya. Bisa itu. Sambil mutar kaset di sana kan. Dikasih kewenangan pada muridnya. Oke. Sekarang siapa yang SS ini? Willy. Pak Ang, Pak. Enggak pakai laptop, Pak. Ang, SS Ang. Tidur di sekolah nih, Do. Keluar main, Pak. Oh, keluar main, yo. Ngajar lah tuh, Do. Rajin-rajin. Ini, Pak, mau nanya, Pak. Ya, boleh. Kemarin tuh kan Willy udah 2 kali itu maju, Pak. Yang ketiga boleh kan? Ketiga lagi berarti, Pak. Kan butuhnya 4. Oh iya, iya, Pak. Hmm. Berarti nggak apa pendamping yang RPP yang sebelumnya itu, Pak. Kalau yang terakhir Iya. kemarin kan kebugaran jasmani. Cuma kebugaran jasmani kan RPP-nya cuma 2 sampai 3 kali pertemuan aja. Berarti balik lagi ke lompat jauh nggak apa itu? Boleh. Siapa? Tedo, kamu ditanya Pak Suwirman kemarin itu. Pak Firman yang Silat. apa dosen UMT, Pak? Iya. Iya, Pak. Pak Firman. Suwirman. Gagal ada sama apa itu, Pak? Hah? Gagal ada silat sama apa tuh? Kenapa nak ngomong sama Bapak? Enggak dulu, terus ambil dosen satu lagi. Baru apa dikasih pin. Gagal sama dia. Takut dia kan? Iya, Pak. Apa tuh kalau lupa jurus langsung gagal, Pak. Iya, betul. Ke angkatan Bapak. Kemarin Bapak pergi kondangan sama dia kan? Iya, Pak. Apa tuh kalau lupa jurus langsung gagal? Ya. Mau anak didik, mau anak apanya, mau anak latihannya tetap gagal, Pak. Tapi ada yang meninggal nomor kereta api itu dikasihnya A itu. Ada nomor kereta api kan, dia nomor kereta api. Tapi nilai lah dimasukkan A kan. Dengan kereta api B dia berani, apalagi dengan orang bilang kan, dikasihnya A dia. Oke, siapa SS Ang? Silakan Ang. Bisa Ang? Bentar, Pak. Saya lupa kenapa kemarin, Pak ya. Wendy itu yang Saya aja, Pak, saya bisa. Yuk, oke. ya saya dulu ya, Pak Rizky. Oke, 1, 2, 3. Saya pindah dulu. Sekali lagi. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Oke, Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Rizky. Terima kasih, Pak.